kabarnya? Tentu kabarnya hari ini baik semua. Apakah semua hadir? Ya, semua hadir. Hari ini bersama Ibu Mayupa kita akan belajar tentang Allah mengasihi dunia. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Yuk, gimana sikap doa yang benar? Mari kita lipat kedua tangan kita, tutup mata dan tundukkan kepala, bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sebab pagi hari ini kami dikaruniakan kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama turun ke sekolah untuk mengikuti pelajaran tentang Allah mengasihi dunia. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami mengerti, memahami maksud dari pelajaran ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita sama-sama memperhatikan, menyimak atau bernyanyi bersama lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Nah, demikian lagu kita. Sebelum kita masuk ke dalam indikatornya, kita akan sama-sama menurut kalian anak-anak, apa arti Allah mengasihi dunia? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut kalian mengapa Allah mau mengasihi manusia yang berdosa? Hal yang akan dicapai dalam kompetensi dasar. Pertama, meyakini bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap sebagai orang yang sudah bertobat. Yang ketiga, memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Keempat, menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah mengasihi, yang sudah bertobat. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, menerima bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang kedua, menunjukkan sikap menolak cara hidup manusia berdosa. Yang ketiga, menjelaskan mengapa Allah mau mengasihi manusia yang berdosa. Keempat, menyebut cara Allah mengasihi manusia
menjelaskan makna kasih Allah melalui ucapan syukur yang dinyatakan melalui doa dan puisi. Terus menceritakan makna kasih Allah melalui ucapan syukur yang dinyatakan melalui doa dan puisi, menyatakan tekad untuk menanggapi kasih Allah dengan menyanyi lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu tersebut. KKM yang akan kita capai yaitu 67. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang Allah mengasihi dunia, yang pertama menjelaskan mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa. Yang kedua menyebutkan cara Allah mengasihi dunia. Yang ketiga menghayati makna kasih Allah melalui ucapan syukur yang dinyatakan melalui doa atau puisi. Yang keempat menyatakan tekad untuk menanggapi kasih Allah dengan menyanyi lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu tersebut. Ya. Adapun metode dari pembelajaran kita yaitu dengan berdiskusi, tanya jawab, dan ada penugasan. Nah, ayat Alkitab yang terdapat tentang Allah mengasihi dunia terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Sembari anak-anakku memperhatikan gambar, mengamati gambar ini, sembari mendengarkan cerita yang akan Ibu sampaikan. Ceritanya begini. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan, di mana pohon itu dilarang oleh Allah manusia untuk memakan buahnya. Ketika manusia sedang berjalan, lalu datanglah iblis dalam berbentuk ular, datang hendak menipu manusia. Dia merayu manusia sehingga manusia terbujuk oleh rayuan iblis tersebut dan memakan buah dari pohon pengetahuan itu, sehingga manusia melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa. Karena keadaan yang berdosa, manusia pertama yang disebut Adam dan Hawa, mereka diusir keluar dari Taman Eden, ya. Mereka terpisah dari Allah. Mereka tidak bisa bertemu dengan Allah karena manusia berdosa. Kenapa mereka berdosa? Karena mereka melanggar perintah Allah. Manusia yang kudus berada di surga, dan manusia yang berdosa dihukum ke dalam api yang menyala yang disebut neraka. Nah, anak-anakku sekalian, ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sejak kecil manusia sudah mempunyai dosa. Itu artinya, ya, kita manusia yang berdosa harus menerima hukuman mati. Sebab Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Ya. Nah, tetapi sekarang anak-anakku sekalian, ada kabar sukacita, ada kabar gembira, dan kita tidak perlu lagi takut. Ada seorang yang menggantikan hukuman kita. Sebab Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, seorang yang menggantikan hukuman kita itu yaitu bernama Yesus Kristus, yang rela menanggung dosa-dosa kita, ya. Dia pada hari ketiga dia bangkit mengalahkan dosa. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa,
Sebab dikatakan, ya, ketika Dia menyelamat kita, kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah apa? Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah cerita bagaimana Allah begitu mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib demi dosa-dosa manusia. Berikutnya ada tugas kelompok yang anak-anakku sekalian akan diskusikan dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Allah mengasihi dunia? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Allah menepati janjinya? Lalu ada tugas 1, ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Pertanyaannya begini, menurut kamu mengapa Allah mau mengasihi manusia yang berdosa? Lalu pertanyaan yang kedua, menurutmu apa arti Allah mengasihi dunia? Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita atas kasih Allah bagi dunia? Lalu ada tugas yang kedua, di mana anak-anakku sekalian akan menulis kasih yang diberikan pertama kepada ayah dan ibu, kedua kepada teman di sekeliling, ketiga kepada bapak dan ibu guru. Nanti ada kolom yang harus diisi. Itu tugas yang kedua. Lalu tugas yang ketiga, ya, anak-anakku sekalian akan membuat doa atau puisi yang menyatakan atau ungkapan syukur atas kasih Allah bagi dunia dalam kolom yang telah Ibu sediakan di bawah ini. Nah, berikut kita kembali menyanyi mengingat bahwa kasih Allah yang luar biasa itu. Kita kembali menyanyi kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, demikianlah lagu kita, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa atas hidup kita. Selanjutnya yang menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini anak-anak, bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Rasa percaya harus kita wujudkan dengan hidup taat pada perintah-Nya dan beribadah dengan benar dan tulus hati. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kembali Ibu mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita sama-sama kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menyimak, mendengar dari penjelasan guru bahwa begitu besar kasih Allah atas hidup kami. Terima kasih juga buat kasih setia-Mu yang sampai hari ini Engkau masih nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami dan kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami tunjukkan dengan taat, setia,
dan melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, sekian anak-anakku sekalian pada pertemuan hari ini tentang Allah mengasihi dunia. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.